Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat teman-teman subscriber dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan walafiat, rezeki yang lancar, dipermudah untuk mencari rezekinya, yang sakit disehatkan, amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada informasi dari off the record yang judulnya seperti ini ya. Presiden kemana? Pertarungan kejaksaan dengan Polri. Buaya versus buaya. Rakyat mati di tengah. Ini channel off the record. Silahkan yang senang berita politik masuk saja ke off the record. Di situ dibahas ya. Bersama para pakar yang lebih keilmuannya lebih dipertanggungjawabkan. Saya hanya meringkas videonya dan hanya membacakan sedikit saja, dan ajakan untuk selalu melek hukum, melek politik agar rakyat tidak tertipu dengan ocehan-ocehan berdasi, orang-orang berdasi yang seringkali disakiti dan didolimi, seringkali dicuekan, seringkali ditinggalkan. Padahal mereka adalah pelayan kita. Tetapi kenyataannya malah seperti kita yang harus menjadi pelayan mereka. Terbalik. Baik, tanpa lama-lama kita bacakan informasinya. Video ini membahas ketegangan yang terjadi antara Kejaksaan Agung dan Polri terkait serangkaian kasus korupsi dan penggeledahan yang sedang berlangsung. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Situasi penegak hukum: terdapat sorotan besar terhadap penggeledahan di 13 lokasi, termasuk rumah Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul. Penggeledahan tersebut melibatkan penemuan aset seperti emas batangan seberat 74 kilo dan mata uang asing. Konflik antar lembaga. Fenomena ini disebut sebagai cicak versus buaya versi baru, di mana kedua institusi penegak hukum ini diduga saling mengincar untuk menyelamatkan kepentingan masing-masing. Hal ini dipicu oleh penetapan tersangka perwira aktif Polri dalam kasus korupsi BGN Makan Bergizi yang bertepatan dengan perayaan Hari Bayangkara. Nah, di sini kan ada BGN rame-rame korupsi. Dari dulu kan masyarakat sudah istilahnya sudah mewanti-wanti kepada Presiden Prabowo. Tolong BGN ini diawasi secara ketat. Masih kecolongan. Kebocoran informasi. Terjadi kebocoran dokumen internal termasuk surat dari Polda Jawa Tengah yang melarang jajaran kepolisian memenuhi panggilan kejaksaan terkait kasus dapur MBG tanpa prosedur pendampingan yang sah. Dampak luas. Para pembawa acara menyoroti bahwa pertarungan antar institusi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat investasi asing di Indonesia karena citra pemerintahan yang dinilai sedang tidak stabil. Nah, bukan dari dulu khususnya saya ya, tidak percaya sama penegakan hukum yang sekarang. Dalam artian kemarin kasusnya Dr. Tifa yang ditangani Kapolda Metro Jaya, ujug-ujug jadi tersangka, ujug-ujug P21, ujug-ujug dibawa kejaksaan. Kan sungguh aneh. Tapi mau aneh gimana, Konoha? Lanjutkan ya. Saran untuk publik. Pembawa acara menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan tidak terpolarisasi dalam mendukung salah satu pihak karena kasus ini melibatkan narasi dan perang opini yang sangat kompleks di media sosial. Kalau saya sih tidak mendukung siapapun. Yang saya dukung adalah yang tidak korupsi, baru akan saya dukung.
Ngapain mendukung jaksa yang korupsi, ngapain dukung Kapolri yang korupsi ya. Tetapi yang sangat berbenturan langsung itu adalah kepolisian. Makanya disayangkan Febri mengundurkan diri terlebih dahulu. Yang dipengenkan masyarakat terutama saya itu kepolisian diperiksa dulu, semuanya diperiksa oleh kejaksaan, karena tidak ada yang mampu untuk memeriksa itu kecuali kejaksaan. Sayangnya, semoga nanti penggantinya bisa lebih keren daripada Febri dan bisa berkredibel, terpercaya, jujur. Lanjutkan, mengapa pihak kepolisian menggeledah banyak lokasi? Karena banyak kejanggalan dalam kasusnya Dr. Tipa dan Rosuryo. Di situ saja sudah melihat, masyarakat awam saja sudah mengerti apa yang dilakukan oleh Kapolda Metro ya terhadap Dr. Tipa dan Rosuryo. Dan di pra-peradilan dinyatakan menang, Kapolda Metro dinyatakan bersalah penyidiknya itu. Tetapi mereka malah tidak minta maaf, tidak apapun. Ya itu kan pendapat hakim, malah seperti itu kan konyol. Ya sudah, lanjut saja ya, kita bacakan. Berdasarkan diskusi dalam video penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di berbagai lokasi yang jumlahnya mencapai 13 titik hingga saat ini berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan Jampitsus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Beberapa poin kunci terkait alasan dan konteks penggeledahan tersebut adalah pencarian bukti. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Salah satu temuan yang disorot adalah keberadaan brankas khusus di sebuah rumah di Sentul yang berisi emas batangan seberat 74 kilo serta berbagai mata uang asing. Ketegangan antar lembaga. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk ketegangan atau perang antara lembaga penegak hukum, kejaksaan versus Polri. Hal ini diduga dipicu oleh penetapan tersangka terhadap perwira aktif Polri Brigjen LMI oleh kejaksaan dalam kasus korupsi MBG makan bergizi yang diumumkan tepat sehari setelah Hari Bayangkara. Kaitan dengan kasus besar, penggeledahan ini ditengarai terkait dengan penanganan sejumlah kasus besar yang pernah ditangani oleh Febri Adriansyah, di antara kasus Asabri, kasus PLN terkait suplai batubara, serta kasus PT Krakatau Steel. Situasi ini dinilai kompleks karena melibatkan narasi perang opini di media sosial dan kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada citra pemerintahan dan iklim investasi. Nah, seperti itu. Yang rugi nanti siapa lagi? Masyarakat lagi. Makanya masyarakat ayo melek hukum, bukan hanya memuji, bukan, tetapi mari kita dukung masyarakat yang menegakkan kebenaran di situ. Bukan yang ngasih amplop seperti itu, bukan. Siapa yang mengawal rumah Jampitsus? Lagi viral kan di rumah ratapan Oslo itu, bagi-bagi amplop. Dari mana uangnya coba? Sedangkan gajinya berapa? Itu kan logika sederhana. Makanya masyarakat, khususnya umat Islam, jangan menadahkan tangan. Malu, jangan menadahkan tangan. Sudah tergadaikan dengan uang tidak seberapa ya. Ya sama, saya juga butuh uang segitu, tapi kan masih kita bisa cari dengan cara yang lebih halal lah. Lanjutkan, berdasarkan tayangan video rumah dari Jampitsus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dilaporkan mendapatkan pengawalan dari pihak TNI. Kehadiran personil militer di kediaman tersebut sempat menjadi sorotan publik. Dalam diskusi tersebut disebut bahwa pengawalan ini merujuk pada ketentuan dalam peraturan terkait, yakni Perpres nomor 66 tahun 2005, di mana terdapat aturan mengenai pengawalan bagi pejabat di lingkungan kejaksaan. Apa tugas Febri Adriansyah dalam Satgas Khusus? Berdasarkan tayangan video, Febri Adriansyah dalam kapasitas sebagai Jampitsus disebut menjabat sebagai Ketua Harian dalam Satgas PKH, penyelesaian kawasan hutan. Satgas ini memiliki cakupan kerja yang sangat krusial, yang strategis karena menangani sektor-sektor besar seperti kasus tambang, timah, dan nikel, kasus korupsi berskala besar lainnya yang melibatkan berbagai pihak berpengaruh.
Nah, seperti ini. Bahkan ada juga yang berseliweran beritanya bahwa Febri Adriansyah ini orang yang paling ditakuti oleh Presiden ke-7. Jadi ya mungkin ini sudah secara terbuka di umum ya, antara Jokowi punya Kapolri, punya KPK, Prabowo punya jaksa, punya TNI, itu udah bukan rahasia. Ini sudah terpapang di media-media. Makanya sekarang era transparansi, saya himbau kepada pemerintahan, kalian itu bagaimana sih? Ini sudah era transparansi. Bahkan ada anggota DPR masuk dalam kasus di situ. Ngapain juga? Biarkanlah. Ini kewenangannya penyidik dari Kapolri misalnya. Selesaikan di Kapolri. Ini kewenangan di kejaksaan. Selesaikan di kejaksaan. Jangan diputar-putar. Mau ngapain diputar-putar seperti itu? DPR juga seperti pahlawan kesiangan. Tapi ketika Dokter Tipa minta pendampingan untuk menyelesaikan kasus ijazah, tidak ada yang menolong satupun. Padahal Dokter Tipa, Roy Suryo, dan yang lainnya bukan korupsi. Mereka hanya meminta untuk kepastian hukum di situ. Tolong dampingi kami. Tidak ada satupun yang turun tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan para koruptor. Amin ya rabbal alamin. Untuk masyarakat, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon untuk kebaikan bangsa ini ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan membinasakan semua para koruptor sebinasa-binasanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya, maaf, saya tidak lengkap membacanya. Silakan masuk saja ke channelnya Off the Record, Mbak Enggi Beta sama Hersubeno Arif yang menerangkan, memaparkan tentang perkara ini. Terima kasih.